Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Bu Tanti? Alhamdulillah sehat, Ibu. Cerah sekali di wajahnya. Masya Allah. Terlihat bahagia nih. Iya, bahagia ini bisa bertemu dengan Ibu, Masya Allah. Siap untuk praobservasi hari ini, Bu Tanti? Sangat siap sekali. Masya Allah. Begini, Bu Tanti, jadi dengan diadakannya kita praobservasi ini ya, ini merupakan sebuah tahap awal di mana nanti Bu Tanti agar lebih siap dan lebih percaya diri tentunya nanti di kelas ya. Lalu tujuannya dilakukan supervisi ini ya Bu ya, untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran nanti Bu Tanti di kelas begitu ya. Untuk beberapa hal yang ingin kita bahas seperti adalah tujuan pembelajaran, strategi, pendekatan dan lain-lain. Untuk pertanyaan-pertanyaan Bu Tanti. Baik. Apa nih tujuan pembelajaran yang ingin Bu Tanti capai dari pembelajaran nanti Iya. observasi? Oke, untuk tujuan pembelajarannya, rencananya nanti saya akan menggunakan model pembelajaran project based learning seperti Luar itu. biasa. Dan nanti setelah pembelajaran selesai diharapkan peserta didik dapat atau mampu mendemonstrasikan praktik kemerdekaan berpendapat warga negara di era keterbukaan informasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Masya Allah, luar biasa nih. Hebat sekali Bu. Nanti saya tertarik dengan tujuan pembelajaran. Aduh, Masya Allah, terima kasih Ibu. Untuk pengembangan areanya nih Bu nanti ya. Area pengembangan apa saja yang ingin Bu nanti capai dari tujuan pembelajaran? Oke, untuk area pengembangannya saya memfokuskan kepada 3. Yang pertama, saya ingin mengembangkan keterampilan peserta didik sesuai dengan minat bakatnya. Nah, yang kedua ingin meningkatkan kepercayaan diri peserta didiknya. Iya, percaya diri ya. Dan yang ketiga, saya ingin meningkatkan keterampilan bekerja samanya seperti itu. Bekerja sama. Iya, bekerja sama peserta didik. Percaya dirinya dalam berpendapat mungkin Bu, Jelas, ya. seperti Oh, itu. biasa. Ibu luar biasa sekali. Aduh. Terlihat sudah paham sekali nih. Makanan sehari-hari. Iya, luar biasa. Betul tadi. Jadi tadi ada 3 hal ya Bu yang ingin dikembangkan ya, bekerja sama, percaya diri dan keterampilannya gitu. Betul Nah, sekali. kalau untuk strategi pembelajarannya nih Bu, nah sudah ada rencanakah bagaimana Ibu nanti menggunakan strategi pembelajarannya? Ya, insya Allah sudah. Untuk strategi pembelajarannya, saya ingin pembelajarannya menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya, Tahu jadi banget nih kayak diferensiasi. sedikit Ibu masih belajar. Iya. Nah, untuk diferensiasinya ini ada 2, ada diferensiasi prosesnya Oh, gitu. dan ada diferensiasi produknya. Iya. Jadi nanti saya akan membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok seperti itu. Kemudian nanti setiap kelompok akan membuat sebuah produk di mana produk tersebut dipersilakan kepada anaknya ingin membuat produk sesuai dengan minat bakatnya. Seperti misalnya yang senang dengan menggambar boleh membuat gambar karikatur sendiri. Menggambar langsung Iya, berarti langsung gitu. boleh. Atau misalnya yang senang berpuisi boleh membuat puisi. Yang suka dengan menyanyi boleh membuat lirik lagu Musik, nanti. AI juga. Iya, seperti itu Iya, boleh. Untuk yang suka mendesain mungkin bisa ya Bu. Oh iya, betul. Aplikasi desain. Nah, aplikasi desain yang lain boleh. Waduh, luar biasa. Saya tertarik sekali nih. Aduh, Masya Allah. Ada sabar nih, saya ingin segera observasi. Aduh, jadi malu saya. Oke Bu, untuk ini ya Bu, pelaksanaan prosesnya sudah ada waktunya belum? Kapan tanggal berapa, kelas berapa, di mana? Rencananya besok ya Bu ya? Selasa. Bisa besok, Oke. Selasa, jam pertama dan kedua. Dari jam 7 sampai jam 8.20. Oke, Rencananya, ya betul. Rencananya di kelas 10 TJKT 6. Oke, Seperti itu. Oke, berarti diulang kembali ya Bu ya, untuk pelaksanaan observasi di jam pertama dan kedua kelas 10 TJKT 6 ya. Oke, siap. Saya akan semangat sekali nih Bu. Ditunggu ya Bu ya. Nanti saya akan melihat Bu pada saat jalan observasi ya, saya akan melihat dan tentunya saya akan mencatat ya Bu ya beberapa hal-hal yang akan terjadi dan menjadi evaluasi saya gitu nanti ketika proses pembelajaran. Nanti setelah observasi juga kita bertemu lagi ya Bu, jangan bosan-bosan. Aduh, enggak, saya senang bertemu sama Pada Ibu. saat observasi nanti kita bertemu kembali Siap, untuk siap. mencatat ya refleksi dan pengembangannya begitu ya Bu ya. Oke, sebelum ditutup nih Bu ya, saya ada satu pertanyaan lagi nih. Pertanyaan apa ini Bu? Aduh, saya bercanda aja. Oke, baik. Saya ingin merefleksikan Bu, apa nih yang sudah Ibu dapat nih dari percakapan
itu. Baik dari persiapan tujuan pembelajarannya, strategi pembelajarannya, area pengembangannya. Jadi kan saya terbuka pikirannya, lebih terbuka lagi. Iya betul. Ya Allah, saya ucapkan terima kasih. Saya percaya loh Bu Tanti sudah jadi malu saya. Baik Bu Tanti, berarti sampai ketemu lagi di hari Selasa besok. Semoga observasinya lancar sesuai dengan yang diharapkan Bu Tanti. Terima kasih Bu Tanti. Sama-sama Ibu. Ya, mohon pamit ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sehat? Alhamdulillah. Baik, sebelum dimulai kita berdoa dulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, Ibu presentasi dulu. Kelas 10 TKJ. Tanggal 21. Yang Ibu sebutkan namanya bila hadir. Adinda Iwanita, Alexa, Amel, Amelia Anan, Amelia Jun, Ananta, Anggun. Hadir ya? Ya. Sakit? Ya. Kita doakan semoga cepat sembuh. Kalian juga jaga kesehatan ya. Ya, kita mulai saja. Silakan dibuka buku catatan dan buku paketnya. Baik anak-anak, untuk pertemuan hari ini kita masuk materi yang baru ya, yaitu mengenai kemerdekaan berpendapat. Jadi setelah pembelajaran ini selesai, diharapkan kita semua bisa mendemonstrasikan praktik kemerdekaan berpendapat warga negara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tapi sebelum kita masuk ke materi, masih ingat tidak materi pada pertemuan sebelumnya? Ada yang masih ingat? Cuk, boleh silakan Rama. Minggu kemarin kita membahas mengenai solusi dalam memecahkan masalah mengenai pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Itu jadi solusi untuk memecahkan masalah tersebut diperlukan dua solusi, yaitu preventif dan represif. Yaitu yang pertama, solusi preventif yaitu berupa aturan-aturan agar masalah tersebut tidak terjadi. Sedangkan solusi represif adalah penindakan atas masalah yang telah terjadi, biasanya berupa hukuman. Oke, bagus. Bukan. Jadi minggu sebelumnya kita membahas mengenai rumusan solusi untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Dimana supaya tidak terjadi banyak kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, itu harus ada solusinya. Dan solusinya harus mencakup dua, yaitu preventif dan represif. Kalau preventif namanya preventif berarti kasusnya belum terjadi. Kalau paham, seperti biasa sebelum dimulai pembelajaran atau materi yang baru, kita melakukan pretest terlebih dahulu. Di mana pretest ini tujuannya untuk mengukur sejauh mana sih kalian mengetahui mengenai materi baru yang akan kita pelajari, ya. Kemudian untuk ini melalui Google Form ya, Ibu kirim dulu linknya. Ibu kirim linknya ke ketua kelas, nanti ketua kelas kirim ke grup. Yang lain siapkan handphone. Oke, sudah ada Rama? Sudah, silakan di-share ke grup ya. Tidak usah lama-lama karena soalnya hanya sedikit. Silakan Ibu beri waktu hanya 3 menit saja untuk mengerjakan. Silakan dikerjakan.
Mudah tidak? Mudah? Oke, baik. Sudah? Sudah, kan? Oke, kalau sudah silakan disimpan lagi handphonenya. Seperti yang sudah Ibu sampaikan bahwa pertemuan kali ini kita membahas mengenai kemerdekaan berpendapat. Jadi setelah pembelajaran diharapkan kalian bisa mendemonstrasikan praktik kemerdekaan berpendapat dalam era keterbukaan informasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, kegiatannya bagaimana, Bu? Untuk kegiatan pada pembelajaran kali ini, nanti kita akan menganalisis atau melihat sebuah gambar. Di sini gambarnya gambar bertema. Ibu sudah siapkan gambar bertemanya. Ini ya. Ini gambar bertemanya. Di mana gambar bertema ini akan dianalisis satu gambar itu oleh satu kelompok. Jadi kalian nanti menganalisisnya secara berkelompok, dibagi menjadi kelompok. Minggu kemarin sudah dibagi ya kelompoknya. Ya. Dan salah satu nomor di lembar kerjanya tersebut kalian harus mendemonstrasikan praktik kemerdekaan berpendapat. Kemerdekaan berpendapatnya yaitu dengan cara yang berbeda. Tidak lisan, tidak tulisan, tapi dengan membuat sebuah karya ya, kayak ada lisan. Boleh karikatur, boleh puisi, boleh lagu, silahkan kalian sesuai dengan bakat minat kalian masing-masing. Oke? Sudah siap untuk belajar? Siap. Siap? Siap. Siap. Oke, kalau siap, kalau siap, kita mulai saja. Dimulai, Ibu ingin menyampaikan dua pertanyaan. Dua pertanyaannya itu yang pertama, dengarkan pertanyaannya. Coba kalian bayangkan. Apabila ada seseorang yang dilarang untuk menyampaikan pendapat, kira-kira pendapat kalian bagaimana? Ada yang menjawab? Boleh. Menurut saya ini merupakan salah satu pelanggaran karena setiap orang berhak untuk memperoleh menyampaikan pendapatnya. Diatur dalam pasal 28E Undang-Undang pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya. Tepuk tangan. Sudah dijelaskan. Bila ada seorang dilarang menyampaikan pendapat tapi tidak diperbolehkan, berarti sudah melanggar. Melanggarnya karena yang namanya menyampaikan pendapat itu adalah hak semua orang. Tercantum di dalam pasal 28E ayat 28E ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap orang itu berhak untuk berkumpul, berserikat, dan bahkan untuk menyampaikan atau mengemukakan pendapat. Namanya mengemukakan pendapat sama artinya dengan kemerdekaan berpendapat. Jadi kemerdekaan berpendapat itu adalah hak setiap orang untuk mengeluarkan pikirannya, baik dengan cara lisan maupun dengan tulisan. Mau secara lisan boleh, mau secara tulisan boleh, ataupun dengan cara-cara yang lain. Tapi dengan cara yang lain itu harus sesuai dengan aturan. Tidak perlu bagaimana caranya untuk mendemonstrasikan praktik penyampaian pendapat. Nah, di sini penyampaian pendapatnya tadi sudah dijelaskan, yaitu dengan membuat sebuah karya, baik karyanya itu dengan poster, artikel dan lain sebagainya. Ini secara berkelompok ya. Silakan, ada yang mau tanya dulu? Tidak ada? Tidak. Oke. Kalau begitu, silakan dengan pertanyaan masing-masing. Ya saja boleh. Kelompoknya sesuai dengan kelompok pada pertemuan.
Sudah semua? Kalau sudah, kita mulai saja. Maju ke presentasi. Oke, tapi sebelum presentasi dimulai, Ibu ingin mengatur konsentrasi kalian dulu. Supaya ini kan udah diskusi nih, kita harus konsentrasi dulu. Dengarkan semuanya. Dengarkan instruksi Ibu. Di sini coba kalian bayangkan kita sedang di sekolah. Belajar di sekolah, kita akan jalan-jalan. Nah, sekarang mau bagi Saya akan membagikan makanan buatan ibu saya, yaitu ibu kepada kepada di sini ada ilustrasi tentang demo-demo gitu. Nah, saya terinspirasi dari mahasiswa yang demo karena korupsi, kasus korupsi. Dan yang kedua di sini ada ilustrasi gambar tikus berdasi atau tikus berdasi bisa disebut digambarkan jadi seorang koruptor. mengapa yang dijadikan ilustrasi korupsi itu tikus berdasi, bukan kucing berdasi ataupun badak berdasi. Dan ada anak yang mau berangkat ke sekolah, anak pulung itu yang ngeliatin gue tidak ke sekolah. Melirik aja yang mau. Sedih. Anak pemulung itu karena tidak sekolah. Anak pemulung di sekolah karena faktor ekonomi. Yang namanya kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berpendapat itu adalah hak yang orang untuk menyampaikan apa yang ada di pikirannya. Nah, cara penyampaiannya itu boleh dengan tulisan ataupun tulisan. Ya, seperti biasa setelah pembelajaran, kalau diawali dengan pretest, maka diakhiri dengan post test. Baik, untuk post test linknya sama seperti link yang tadi awal. Jangan tunggu-tunggu, tidak usah melihat kiri kanan, depan belakang. Percaya diri saja. Ada yang ditanyakan seperti biasa, kita melakukan refleksi. Refleksinya seperti biasa ada di Google Form. Baik, kita akhiri, silahkan diawali dengan doa, diakhiri juga dengan doa. Silahkan Rama. Pelajaran ini apa baiknya kita berdoa. Selesai. Terima kasih untuk perhatian, terima kasih untuk kerjasamanya. Mohon maaf bila ibu banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat untuk semua. Amin. Kita bertemu lagi minggu depan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada saat ujian. Bila kita kembali saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
Terima kasih banyak loh waktunya, maaf nih. Iya, Ya, nggak apa-apa Ibu. kita bertemu kembali Bu Tanti. Iya. Perkenalkan nih dengan Bapak pendamping ya pengajar praktis saya dari CGP Angkatan 11 dengan Bapak Arif Kurniawan. Terima kasih Bu Tanti atas waktunya. Kemarin kan kita sudah melaksanakan observasi ya, pra dan observasi ya. betul. Terakhir itu kita sudah saya sudah melihat Bu Tanti cara mengajar di kelas, Masya Allah luar biasa sekali. Nah, jadi dengan bertemunya kita di sini Bu Tanti, ini adalah sesi pasca observasi ya, dimana tujuan dari pasca observasi ini adalah kita bersama-sama akan mengevaluasi pembelajaran yang berlangsung kemarin, ya gitu ya. Langsung saja Bu Tanti ya, pertanyaannya. Pertanyaan pertama nih Bu Tanti, setelah kemarin kita observasi bersama pembelajaran di kelas nih ya, bagaimana nih perasaan Ibu Tanti terkait pelaksanaan observasi yang kemarin? Ya, perasaan saya alhamdulillah sangat senang sekali ya Bu ya, karena memang menurut saya setelah pembelajaran kemarin saya bisa menyimpulkan bahwasanya memang tujuan pembelajaran yang sudah saya rencanakan itu secara keseluruhan alhamdulillah tercapai seperti itu Ibu. Ya, betul, ini juga, juga melihat ya. Iya, alhamdulillah ini juga karena berkat Ibu, Aduh, Masya Allah. bersama-sama Bu. Iya, karena sudah melaksanakan pra observasi, Iya, jadi saya di awalnya, Bu. mempersiapkannya itu sudah lebih matang lagi karena pra observasi Alhamdulillah, tersebut. alhamdulillah, amin ya. Memang saya juga melihat Bu Tanti piawai sekali gitu Aduh, ya. Masya Allah, terima kasih, sudah banyak menguasai tentang Masya Allah. strategi pembelajaran dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Lalu Bu, untuk area pengembangannya sendiri Bu, ya area pengembangan yang dilakukan kemarin itu Bu. Nah ya kita bisa ceritakan kembali lah area pengembangannya. Ya, untuk area pengembangannya di sini saya lebih memfokuskan kepada 3 hal ya Bu ya. Iya. Saya yang pertama 3 hal tersebut diantaranya saya ingin meningkatkan keterampilan peserta didik ini Iya. sesuai dengan bakat minatnya. Oh iya, iya betul. Nah, yang kedua di sini saya ingin meningkatkan keterampilan bekerja sama peserta didik. Bekerja sama. Iya, bekerja samanya karena itu sangat penting sekali ya Bu ya. Hmm. Kemudian yang ketiga di sini saya ingin meningkatkan keberanian serta kepercayaan diri peserta didik tersebut. Iya, Masya Allah. Ya, Iya. jadi ada 3 tahapan pengembangan Iya, yang iya, saya dikembangkan sangat oleh Bu memfokuskan Tanti. itu. Iya, bagus, luar biasa sekali ya Bu. Saya lihat juga sudah tercapai ketiganya Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Lalu Bu, sejauh mana menurut Ibu dari yang tadi sudah dipraktekkan area pengembangannya, sejauh mana keberhasilannya Bu? Tingkat keberhasilannya itu menurut Ibu pribadi Bu? Menurut saya ya Bu ya, setelah pembelajaran kemarin setelah observasi kemarin itu alhamdulillah menurut saya area pengembangannya sudah tercapai. Sudah Secara terlaksana. keseluruhan, Ya, alhamdulillah. alhamdulillah. Nah, ini bisa dilihat dari yang pertama ya, saya kan ingin meningkatkan keterampilan peserta didik itu sesuai dengan minat bakatnya. Iya. Nah, di sini saya kan menggunakan model pembelajaran project based learning. Ya, membuat Nah, produknya, anak-anak kan Bu. membuat produk seperti itu. Nah, produk ini saya kembalikan kepada anak. Silahkan anak mau membuat produk apa sesuai dengan minat bakatnya masing-masing. Iya. Seperti contoh Ibu, misalnya anak yang memang suka seni puisi boleh membuat membuat puisi puisi, seperti ya, itu. betul. Yang suka seni musik boleh membuat lirik lagu untuk dinyanyikan, Ya. ataupun misalnya yang senang dengan IT itu bisa membuat karikatur dan lain sebagainya, itu menggunakan aplikasi seperti itu Iya, Bu ya. sesuai dengan minat bakat. Ya, nah seperti itu. Nah yang kedua, saya kan ingin meningkatkan keterampilan bekerja samanya. Ya. Nah produknya itu kan dibuat secara bersama-sama atau secara kelompok. Nah di sini setelah berkelompok tersebut kan anak terbiasa untuk bekerja sama seperti itu. Nah yang ketiganya di sini saya ingin meningkatkan keberanian serta kepercayaan diri peserta didik. Jadi selain membuat produknya tidak hanya membuat saja terus selesai, tapi harus dipresentasikan atau disampaikan kepada teman-temannya yang lain. Masya Nah, Allah. kalau misalnya memang anak tersebut atau peserta didik kita sering untuk tampil di depan banyak orang, kan itu akan meningkatkan kepercayaan percaya diri gitu iya, ya, Bu, serta ya. keberaniannya dalam Betul, menyampaikan betul. pendapatnya Betul, seperti itu. iya, biasa. Jadi alhamdulillah secara keseluruhan menurut saya sudah terlaksana sekali menurut Ibu. Jadi menurut ketiga saya, Bu, ya. poinnya itu sudah dapat semua ya Bu Iya, ya. alhamdulillah. Dari segi Ibu. keterampilannya, dari segi kerjasamanya, Iya. juga percaya dirinya, Iya, ya bekerja sama alhamdulillah. luar biasa. Masya
Masya Allah ya, sudah tercapai ketiga area pengembangan yang ingin Ibu lakukan di kelas itu ya Bu ya, sudah alhamdulillah. Lalu Bu, menurut Ibu ya, apakah ada kendala Bu dari tadi keberhasilan tadi? Apakah ada sedikit kendala begitu ya? Boleh dicurhatkan begitu? Baik. Walaupun memang saya berbicara bahwa memang secara keseluruhan area pengembangannya sudah tercapai seperti itu ya Bu. Iya. Tapi memang saya juga merasakan ada beberapa kendala yang menurut saya ini sangat penting sekali untuk diperbaiki seperti itu. Yang pertama itu kendalanya mengenai time management atau manajemen waktu seperti itu ya Bu. Iya. Kemudian yang kedua ini mengenai saya melihat ada beberapa peserta didik yang memang pada saat pembuatan itu ada yang kurang aktif pada saat membuat produknya. Oh ada beberapa. Ya kurang aktif gimana gitu ya Bu. Ya, tapi sedikit ya Bu kalau nggak salah kemarin itu tidak banyak, ada banyak beberapa saja seperti itu. Iya, jadi ternyata dari ketiga ketercapaian itu yang menurut Bu Tanti sudah berhasil, ada sedikit kendala sedikit saja ya Bu ya. Iya, tadi time management dan adanya kurang beberapa siswa yang ditemukan kurang aktif begitu ya Bu. Boleh lebih diceritakan Bu, time management yang seperti apa yang menurut Ibu tadi kurangnya itu bagaimana? Penyebabnya mungkin ya Bu ya. Iya. Untuk penyebabnya kalau mata pelajaran pendidikan Pancasila itu kan hanya ada 2 jam pelajaran, jadi sekitaran 80 menit kalau di SMK Kepala saya. Nah sedangkan saya kan menggunakan model pembelajaran project based learning, jadi membuat produk seperti itu ya. Nah jadi banyak anak-anak yang merasa Bu terlalu cepat Bu, ini saya kekurangan waktu untuk membuat produknya gitu. Memang sudah selesai, tapi mungkin kalau agak lebih panjang waktunya, produknya pun akan jauh lebih maksimal lagi hasilnya seperti itu. Nah itu jadi karena memang mungkin karena jamnya hanya 2 jam pelajaran, sedangkan saya menginginkannya menggunakan model pembelajaran project based learning seperti itu. Memang pada saat observasi juga itu sudah pertemuan kedua ya Bu ya. Yang pertama kan Ibu sudah membuat kelompok. Iya, padahal sudah merencanakan project, gitu kan, rencana projectnya dulu, lalu yang dengan saya itu sudah tinggal membuat ya Bu ya. Iya, tapi ternyata masih kurang saja. Iya. Nah, yang keduanya di sini ada beberapa peserta didik yang memang kurang aktif atau berperan aktif pada saat membuat produknya. Nah, ini saya melihatnya karena kelompok tersebut tidak dibentuk sesuai dengan minat bakatnya. Iya, jadi saya memang menggunakan strategi untuk mengelompokkan anak tersebut. Jadi memang saya memberikan kesempatan kepada peserta didik, silakan membuat apa. Tapi mungkin itu yang kebanyakan anak memang membuatnya pengennya ini. Tapi ada mungkin beberapa peserta didik yang memang tidak senang seperti itu, jadi pada saat pembuatan kurang berperan aktif. Oh iya, seperti itu. Betul. Jadi secara tidak langsung tadi Ibu sudah menjelaskan itu ya Bu ya, penyebabnya gitu ya. Jadi ternyata sudah ditemukan kendalanya ada sedikit dan penyebabnya juga tadi sudah disebutkan. Gitu. Lalu Bu, untuk cara penyelesaiannya menurut Ibu nih dari kendala yang tadi, lalu ditemukan penyebabnya, menurut Ibu Tanti sendiri nih bagaimana cara untuk menyikapi ini? Ya. Terkait time management nanti saya coba akan kalau bisa yang mungkin pada saat proses pembelajaran itu jangan satu pertemuan mungkin ya, dibutuhkan mungkin dua pertemuan supaya hasil dari produk serta persiapan mereka untuk menyampaikan pendapatnya itu jauh lebih matang lagi dan hasilnya jauh lebih baik lagi. Seperti itu. Kemudian yang keduanya itu mengenai anak yang kurang berperan aktif, nanti saya akan coba memang membagi peserta didiknya itu menjadi beberapa kelompok sesuai dengan minat masing-masing seperti itu. Sebetulnya waktu Ibu juga sudah 2 pertemuan ya, cuman mungkin satu pertemuan lagi untuk proyeknya begitu ya Bu ya. Karena memang cukup memakan waktu untuk menyelesaikannya ya Bu ya. Baik, luar biasa, bagus sekali cara menyelesaikan Ibu dan menganalisisnya. Lalu untuk rencana kedepannya Bu, rencana kedepannya nih kapan nih Ibu akan menerapkan tadi
perbaikannya begitu menurut Ibu? Insya Allah Caranya harus secepatnya Bu. harus cepatnya. Iya, secepatnya nanti saya kalau bisa ya minggu depan lah. Minggu depan. Langsung saya praktekkan. Pada materi pembelajaran baru ya Bu? Iya betul. Penasaran saya Bu. Baik, untuk harapan Ibu sendiri nih. Nah ya setelah Ibu tadi dari proses yang panjang ya Bu, dari awal praobservasi, lalu kita juga sudah melakukan di kelas observasi dan sekarang pasca observasi. Lalu apa yang menjadi harapan Ibu dengan proses coaching kita hari ini? Lalu harapan Ibu apa untuk pembelajaran selanjutnya? Begitu Bu, boleh diceritakan. Iya, untuk harapan saya alhamdulillah karena Ibu setelah membantu saya dari mulai percakapan praobservasinya, di situ saya tahu bagaimana saya harus mempersiapkan pada saat pembelajaran observasi ya Ibu ya. Kemudian setelah ada pembicaraan pasca observasi juga alhamdulillah saya akan jadi mengetahui apa saja kelebihan dan kekurangan pada saat proses pembelajaran kemarin ya Bu ya. Nah harapan saya semoga setelah praobservasi ini saya bisa memberikan pembelajaran kepada peserta didik itu jauh lebih baik lagi. Amin. Seperti itu. Dan anak pun berkembang sesuai dengan area pengembangan yang nanti saya capai. Iya Seperti betul, itu. Masya Allah, luar biasa, harapannya mulia sekali. Ya Allah. Terima kasih banyak ya Ibu ya Iya, atas proses yang iya, panjang iya. ini. Semoga ilmu-ilmunya bermanfaat, Amin, ya Allah. selalu memberikan inspirasi untuk siswa-siswi kami semua. Semoga saya juga dengan harapannya kita melakukan dari awal pasca dengan sampai pasca ini ya Bu ya. Menjadikan pengetahuan saya juga menjadi lebih berkembang juga ya, untuk kita saling berbagi sharing ilmu ya Bu ya. Iya. Baik Ibu Tanti, terima kasih banyak Ya, waktunya Ibu, ya. sama-sama. Terima kasih ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.